Di sini saya adalah Rina Emilia sebagai observer, Bunda Ika sebagai coach, dan Bunda Rustina sebagai coachee. Baiklah, kita mulai saja. Kita akan melaksanakan praktek coaching, di mana sebelum kita mulai praktek coaching, Bunda Ika berperan sebagai coach dan Bunda Rustin berperan sebagai coachee. Tapi untuk waktu yang kita butuhkan adalah sekitar 10 sampai 15 menit. Oke, nanti di situ akan saya sampaikan indikator, kemudian alur cerita yang ada di situ, kemudian nanti akan saya melaksanakan observasi. Namun sebelum saya memulai observasi yang akan saya lakukan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk coachnya, yaitu Ika. Oke, untuk yang pertama adalah kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin kita kembangkan pada obrolan siang hari ini? Baik, tentunya dalam praktik coaching kali ini saya menginginkan bahwa beberapa kata dari coaching yang kita tahu ya Bu ya, ada hadir sepenuhnya, kemudian saya juga ingin mendengarkan aktif bagaimana nanti saya bisa memahami percakapan-percakapan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga pastinya saya juga ingin nantinya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada leader saya. Baik, berarti ketiga dari kompetensi yang ada ingin dikembangkan semua gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan dari kompetensi yang sudah disebutkan tadi dan ketiga kompetensi tadi, kira-kira adakah kompetensi manakah yang paling ingin Bunda Ika ingin kembangkan? Ya, baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, yang paling ingin saya kembangkan untuk praktek coaching kali ini, saya ingin di situ ada keterampilan saya yang meningkat itu di bagian mendengarkan aktif. Di mana nanti dengan mendengarkan aktif, maka nanti saya harapkan itu bisa menggali situasi-situasi sehingga saya bisa mendapatkan kunci dari percakapan saya dengan saya. Oke, sekali ya Bunda. Nah, menurut Bunda Ika sendiri, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan dari praktek coaching? Oke, baik. Tujuan yang ingin saya harapkan di praktek coaching kali ini nanti saya bisa mendengarkan secara aktif dari percakapan kami berdua antara saya coach dan mengcoachi, nantinya sehingga saya bisa mengarahkan kunci ke ide-ide yang bisa diterapkan nanti di rencana aksinya. Baik, bagus sekali. Jadi tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan saya untuk mengawali coaching pada hari ini sudah tersampaikan semua dan itu tujuan nanti yang akan dicapai dalam praktek coaching kali ini. Baiklah, silakan boleh dimulai untuk praktek coaching. Baik, terima kasih Bunda. Selamat siang Bunda Ika. Selamat siang Bu. Apa kabar hari ini Bunda Ika? Alhamdulillah hari ini sangat sedang-sedang ini Bu, karena tadi baru selesai koreksi. Jadi ada sedikit lega karena kita tes ya Bu ya, sehingga kita koreksi banyak sekali. Iya. Sebelumnya di sini saya terima kasih Bunda Ika karena sudah mau untuk diajak ngobrol dengan saya guys ya hari ini. Di mana saya itu ingin mengobrolkan sesuatu juga. Sesuatu, ya, saya jadi penasaran ya. Baik, apa nih rencana untuk obrolan kita kali ini? Begini Bunda Ika, saya itu punya permasalahan pada minat baca murid yang rendah. Jadi sebenarnya begini, sejak pandemi kemarin itu kan pembelajarannya berlangsung daring, sehingga guru tidak bisa mendampingi murid secara langsung. Kebetulan juga di sini saya kan mengajarnya di kelas 5. Kelas 5 itu ada ujian AKM, di mana yang namanya ujian AKM itu kan yang diujikan salah satunya adalah literasi, keterampilan literasi murid, dan yang satunya adalah keterampilan literasi murid. Untuk keterampilan literasi di sini sebenarnya dari awal tahun ajaran baru kemarin sampai bulan ini ya, bulan Desember itu sudah saya lakukan pembiasaan untuk membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Akan tetapi setelah saya amati di sini bahwa pembiasaan tersebut belum mampu untuk meningkatkan minat baca dari murid-murid saya itu sendiri. Jadi saya melihat mereka itu ketika tidak didampingi, mereka itu belum punya kesadaran untuk mau membaca dengan sendirinya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi di sini saya tangkap
dari Burus di sini, murid Burus itu masih memiliki minat baca yang rendah ya Bu ya, karena selama ini kan pembelajaran dilakukan secara daring ya, dan ini baru saja dilakukan kembali untuk meningkatkan minat baca dengan keterampilan literasi itu baru beberapa bulan ini ya Bu ya. Nah, sekarang apa sih yang ingin Burus capai dari pembicaraan kita sekarang ini? Ya, jadi mengenai apa yang ingin saya capai, kebetulan saya dengan Bunda Ika, itu berarti saya bisa menemukan solusi bagaimana supaya saya itu bisa atau mampu untuk meningkatkan minat baca dari murid-murid saya. Ya, jadi di sini Burus menginginkan untuk nantinya Burus menemukan solusi bagaimana nanti murid menambah minatnya ya. Jadi nanti ada muncul minat murid untuk keterampilan literasi begitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, dalam hal untuk meningkatkan keterampilan literasi tersebut, kira-kira kesempatan apa yang Burus miliki? Kalau melihat kesempatan apa yang saya miliki ya Bu ya, di sini kan saya sudah menjalankan pembiasaan literasi yang 15 menit. Maka mungkin kesempatan yang saya punya adalah selalu konsisten dan kontinu dalam mendampingi mereka untuk melakukan kebiasaan membaca yang 15 menit itu. Oke, bagus sekali tadi yang disampaikan Burus bahwa Burus ini di sini ingin mendampingi murid ya Bu ya dalam peningkatan kegiatan literasi tadi. Nah, jika disesuaikan dengan kondisi murid sekarang ini, kira-kira ada di level berapa untuk pencapaian tujuan Burus dari level 1 sampai 10 itu Burus ada di level berapa ya? Jadi kalau ditanya saya ada di level berapa untuk mencapai apa yang saya inginkan tadi itu meningkatkan minat baca, maka saya bisa berkesimpulan bahwa saya masih di level 5 ya Bu ya. Level 5. Iya, kenapa kok level 5? Di sini karena saya itu ketika sudah melakukan kebiasaan yang membaca 15 menit itu, ternyata setelah saya amati selama 6 bulan itu belum mampu meningkatkan minat baca murid secara keseluruhan seperti itu. Jadi saya masih ada di level 5. Oh ya. Nah, tadi Burus mengatakan bahwa Burus masih ada di level 5. Ya pasti ada sesuatu yang menyebabkan demikian ya. Dan menurut Burus sendiri, apa sih hambatan yang Burus dapatkan? Kenapa kok masih di level 5? Seperti itu. Kalau saya rasa untuk hambatan mungkin salah satunya ada pada diri saya juga ya Bu ya. Karena mungkin di sini saya masih kurang bervariasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang ataupun yang mampu menumbuhkan minat baca murid itu sendiri. Kemudian mungkin hambatan lain juga bisa datang dari murid ya Bu ya. Karena memang di sini murid itu belum punya motivasi intrinsik mereka untuk mau membaca. Jadi memang minatnya itu masih sangat rendah. Seperti itu juga. Oke, baik Burus. Tadi Burus hambatan ini sendiri ada pada diri Burus, dan yang kedua ada pada murid yakni tentang kekurangan dalam pencapaian itu. Nah, dari hambatan-hambatan yang tadi Burus sebutkan tadi, ada nggak kira-kira ada gambaran solusi untuk mencapai untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya, kalau lihat tadi ya hambatannya ada pada diri saya sendiri, kemudian ada pada murid juga. Dimana tadi untuk saya sendiri belum mampu menciptakan kegiatan-kegiatan yang bervariasi, maka di sini sebagai solusi mungkin saya harus belajar lagi ya Bu ya. Iya, jadi belajar bisa kalau sekarang kan kita sudah biasa secara online game, mungkin saya akan mencari pelatihan-pelatihan ataupun webinar-webinar yang mungkin isi materinya adalah tentang cara-cara meningkatkan minat baca murid. Ya, untuk solusi murid tadi ya, karena murid memang belum memiliki motivasi secara intrinsik, di mana mereka itu mau membaca sendiri ketika tidak diprak-prak atau ketika tidak didampingi mereka belum mau membaca. Sebenarnya saya sendiri di kelas ya Bu itu sudah membuat pojok baca, pojok baca yang menurut saya juga sudah menarik sih untuk mereka. Kemudian di situ juga ada perpustakaan kelas begitu. Nah, harapannya kan saya dengan membuat pojok baca atau perpustakaan kelas itu mampu meningkatkan motivasi. Tapi ternyata setelah saya amati ternyata masih belum juga ya. Nah, tadi saya tangkap dari apa yang dikatakan Burus kepada sini tadi, yang pertama Burus ini mengembangkan atau meningkatkan kemampuan Burus ya tadi ya, dalam hal untuk mencari cara bagaimana
mungkin rencana yang bisa saya lakukan selain yang tadi sudah saya lakukan itu melakukan pembiasaan seni, kemudian membuat baju yang menarik juga. Mungkin yang bisa saya lakukan di sini apa ya? Siswa itu kan mungkin ketika akan timbul minat di dalam itu ketika mereka masih senang ya Bu ya. Ya, betul. Mungkin saya akan mulai lagi dari awal kebiasaan itu dengan mengarahkan murid mencari bacaan yang mungkin mereka minati dulu ya Bu ya. Nanti ketika mereka menemukan bacaan yang mereka minati, maka otomatis akan tumbuh minat dari dalam siswa untuk mau membaca buku tersebut. Mungkin itu ya Bu ya. Bagus sekali ya tadi apa yang dipaparkan Gurus. Gurus itu ingin mulai hal-hal yang menarik untuk menumbuhkan minat baca murid. Nah, kira-kira ada hal lain yang Gurus bisa lakukan selain itu? Selain tadi memulai dari hal yang menarik untuk siswa ya, mungkin apa ya? Karena selama ini kan kebiasaan itu saya lakukan di kelas itu di dalam kelas, kemudian mereka bisa mengambil posisi, bisa diambil masing-masing atau bisa baca. Mungkin mereka merasa bosan ya Bu ya, karena setiap hari memang dilakukan di situ. Nah, mungkin hal lain lagi yang bisa saya lakukan, bisa menetapkan waktu atau tempat yang nyaman yang lain lagi ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan literasi ini. Nah, kebetulan di sekolah saya itu kan perpusnya di sekolah itu ada gazebo, mungkin itu bisa saya manfaatkan juga ya Bu ya. Sebagai ya, jadi mereka itu mungkin kalau saya pindahkan tempatnya untuk kegiatan literasi yang tadinya memang monoton hanya di dalam kelas baca, kemudian mungkin saya ajak ke suatu tempat yang lain, mungkin mereka akan lebih fresh ataupun lebih bisa menikmati apa yang mereka lakukan seperti itu. Jadi mungkin bisa ini melakukan apa ya namanya variasi tempat dan waktu. Ya, bagus sekali tadi solusi dari Gurus. Gurus itu ini apa tadi solusinya melakukan variasi tempat dan waktu dan mengajak siswa ke gazebo ya. Saya tahu juga ada beberapa gazebo ya di SIM Gurus, nah itu bisa dimanfaatkan. Ya Gurus, tadi terakhir saya dengar tadi kan ada melakukan variasi tempat dan waktu, dan itu bagus sekali. Nah, mungkin ada yang lain lagi yang terakhir bisa ada gambaran kegiatan lain gitu. Iya, untuk gambaran kegiatan lain ya apa ya? Yang namanya menumbuhkan minat itu kan memang sulit ya Bu ya, ketika anak itu memang benar-benar harus tertarik dengan suatu hal supaya minat mereka tumbuh. Iya. Mungkin hal lain yang bisa saya lakukan di sini seperti melakukan kunjungan ke perpustakaan mungkin ya Bu ya. Bisa. Iya, di Wonosobo kan kita punya perpustakaan ya, di mana di sana itu banyak sekali koleksi buku yang tentunya koleksinya itu pasti banyak sekali dan akan menarik untuk murid. Iya. Mungkin kegiatan selanjutnya setelah yang tadi saya keluarkan itu atau yang saya paparkan tadi, mungkin akan mengajak mereka ke Agusdan dari Pengalaman baru ya. makanya itu iya benar, bisa menjadi pengalaman baru juga buat murid. Kemudian mereka juga bisa mencari berbagai macam sumber bacaan ataupun sumber belajar yang mereka inginkan. Iya, betul. Luar biasa tadi. Jadi ada pengalaman baru nanti yang akan didapatkan jika benar-benar ini dilaksanakan. Bagus. Kemudian dari beberapa solusi tadi, kira-kira rencana mana yang akan dijadikan prioritas Gurus? Kalau rencana yang akan saya jadikan prioritas melihat waktu ya yang mungkin bisa langsung saya terapkan, karena mungkin kebetulan kan kita sudah di akhir semester, kita akan melakukan kegiatan nanti kan berarti di awal ya. Maka yang akan menjadi prioritas di sini mungkin tadi itu ya Bu ya, memulai dari hal yang menarik dari siswa dan mengajak mereka memilih bacaan yang benar-benar mereka inginkan, yang mereka minati, kemudian melakukan variasi tadi Bu, variasi dan tempat yang tadinya monoton hanya di dalam kelas, mungkin saya ajak ke gazebo, ke luar kelas, atau mungkin bisa juga di musola dan sebagainya. Oh iya. Dan terkait dengan itu semua, bagaimana jangka waktunya? Jangka waktu pelaksanaannya Bu ya, mungkin akan mulai saya lakukan di awal semester ya Bu ya, karena memang kita sudah di akhir semester kan, pembelajaran juga sudah selesai, kita sedang fokus untuk mengerjakan tahun dan sebagainya. Nanti kan berarti anak-anak sudah libur
Iya, karena petugas perpustakaan di situ bisa juga membantu dalam siswa memilih bacaan-bacaan yang mereka mengerti. Karena bukunya kan memang di perpustakaan saya sudah cukup lengkap, ya. Iya, sudah cukup lengkap. Kadang itu ada anak-anak yang tidak tahu letak-letak buku yang memang konsumsi mereka seperti itu. Ya, masih ada yang bingung sih bukunya. Jadi petugas perpus memang itu perlu sekali untuk membantu anak-anak ya. Ini bagaimana? Tidak lanjut dari sisi coaching kita kali ini. Ya, menurut saya ya tidak lanjut dari sisi coaching ini. Tentunya nanti saya akan menerapkan dulu ya Bu ya mengenai upaya-upaya ataupun solusi yang sudah muncul tadi di kelas saya atau di sekolah saya. Apakah semua itu nanti bisa berpengaruh kepada murid ya? Apakah bisa meningkatkan atau menumbuhkan motivasi ataupun minat mereka dalam membaca atau tidak seperti itu. Nah, nanti mungkin hasil dari evaluasi itu bisa kita bicarakan lagi ya Bu ya. Iya, baik Bu. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Topik ini sangat menarik. Saya ingin tahu ke depannya hasilnya itu seperti apa. Oke, terima kasih juga Bu sudah mau ya ketika saya mau ajak ngobrol Bunda Ika lagi mengenai perkembangan atas apa yang sudah saya rencanakan tadi. Semoga yang saya paparkan tadi, bisa berdampak bagi murid saya. Iya, iya. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Semangat. Siap semangat untuk mengubah. Terima kasih sekali lagi Bunda Ika. Sama-sama. Baiklah Bu Ika, guru, selamat tadi sudah melaksanakan praktek coaching dengan sangat luar biasa dan penuh keceriaan dari saya. Oke, tapi sebelum saya memaparkan apa yang menjadi hasil catatan dari observasi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dari apa yang sudah tadi dilaksanakan, praktek coaching yang sudah dilaksanakan. Oke, yang ingin saya tanyakan yang pertama di sini adalah hasil tadi percakapan antara Bu Ika dengan coachingnya Bu Rustina itu indikator apa yang sudah Bu Ika kembangkan? Tadi saya berusaha ya Bu untuk bisa mendengarkan aktif. Jadi di sini tadi dalam percakapan tadi saya berusaha untuk menangkap kata-kata kunci, berusaha untuk mendengarkan secara penuh hadis penuhnya, untuk untuk bisa menggali situasi-situasi apa yang terjadi dalam diri mitra saya, sehingga nantinya saya bisa menggiring mitra tersebut untuk menggali ide dalam pemecahan masalah. Baik, itu dari ceritanya itu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selanjutnya dari hasil coaching yang tadi sudah disampaikan, yang sudah Bu Ika lakukan, untuk praktek coaching selanjutnya, kompetensi coaching apa lagi sih yang kira-kira ingin Bu Ika kembangkan setelah tadi melaksanakan coaching yang seru sekali dengan Bu Ros? Nah, kira-kira kalau ada coaching lagi, kira-kira ingin apa ya? Tentunya setelah ini jika memang ada kesempatan coaching lagi, saya ingin yang lebih ditekankan nantinya adalah mungkin membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, untuk nanti akan saya tindakan lebih nanti supaya nantinya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu nanti bisa apa ya Bu, benar-benar bisa menggali situasi dan mengarahkan si coachingnya nanti ke sebuah solusi yang bisa diterapkan. Baik. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil dari observasi yang tadi saya lakukan untuk yang saya amati dari hasil coaching antara Bu Ika dengan Bu Gus. Tadi sudah jelas sekali alur ceritanya, dari awal ada tujuan, kemudian ada rencana aksi, identifikasi tadi sudah terlihat, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dimana juga belakang juga tadi ada refleksi apa kegiatan selanjutnya, ada janjian juga tadi. Nah, tadi selain itu Bu Ika tadi sudah melakukan identifikasi di mana tadi ada fakta-fakta yang bisa keluar dari psikoci tadi. Selanjutnya juga Bu Ika dapat menggali ide-ide atau gagasan-gagasan baru dari coaching ini, sehingga menampilkan
solusi baru yang nantinya akan diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya tindak lanjut. Ya, tadi juga sudah ada tindak lanjut dari hasil percakapan atau coaching yang sudah dilaksanakan. Itu hasil observasi dari saya tutup sekalian nih. Baiklah, sekian kegiatan coaching pada siang hari ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.